Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum memulai mata pembelajaran pada hari ini, mata pelajaran seni budaya kelas 9, sebelumnya kita harus membaca doa terlebih dahulu. Nah, untuk pertemuan kali ini, pertemuan kelima, minggu kelima, kita masuk di bab 2, yaitu tentang menyanyikan lagu solo dan vokal grup, atau menyanyikan lagu suara solo atau tunggal. Nah, pada materi ini kalian buka di bab 2 halaman 26 di buku siswa. Sebelum saya menjelaskan atau menyampaikan materi pada bab 2 ini, kita harus mengetahui dulu kompetensi dasar pada bab 2 ini. Yang pertama yaitu pada 3.1, pengetahuan memahami teknik pengembangan ornamentasi melodis dan ritmis lagu dalam bentuk vokal solo atau tunggal. Pada 4.1, keterampilan yaitu mengembangkan ornamentasi ritmis maupun melodis lagu dalam bentuk vokal solo atau tunggal. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita bahas pada bab 2 ini, yang pertama adalah menentukan materi vokal yang dimilikinya. Yang kedua, menjelaskan dan melaksanakan teknik vokal yang baik. Menyanyikan lagu solo atau tunggal. Kemudian, yang pertama yang akan kita bahas adalah penampilan vokal solo atau tunggal. Nah, dalam menyanyikan lagu secara solo atau tunggal itu berarti sesederhana menyanyikan suatu lagu secara perseorangan atau sendiri. Mengapa terdapat jenis ini? Karena seperti yang kita ketahui, kita dapat menyanyikan secara bersama dalam vokal grup seperti choir. Meskipun terdengar sederhana dan tampak tidak membutuhkan perhatian khusus, justru menyanyikan lagu secara solo atau tunggal juga memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalnya, suara kita adalah fokus utama yang akan terdengar, dan kesalahan sekecil apapun akan langsung terdengar oleh penyimak atau penonton. Apalagi jika kita melakukan penampilan ini secara langsung di atas panggung. Nah, ada beberapa jenis penampilan vokal solo atau tunggal. Di antaranya adalah terdapat beberapa jenis penampilan bernyanyi yang sering kita lihat di televisi ataupun secara langsung di sebuah panggung, yaitu ada yang bernyanyi sendiri dengan diiringin musik dari media rekaman seperti CD, flash disk, komputer maupun smartphone. Kemudian tampil dengan band lengkap secara langsung. Lalu ada juga yang bernyanyi bersama-sama lebih dari 2 orang. Kemudian, adapun unsur-unsur musik yang dapat diperhatikan dalam menyanyi adalah seperti ada melodi, ritme atau irama, kemudian ada birama, ada tangga nada, ada warna suara atau timbre, dan ada wilayah nada. Nah, itu bisa kalian lihat di buku siswa, materinya sudah dijelaskan. Kemudian ada pengelompokan wilayah nada sesuai ambitusnya atau wilayah nada yang mampu dijangkau oleh seseorang, yaitu ada suara pada anak-anak. Nah, wilayah nada suara laki-laki perempuan pada usia anak-anak ini mempunyai ketinggian yang sama. Perbedaannya akan terjadi ketika anak laki-laki beranjak dewasa. Ada perubahan wilayah nada berdasarkan perubahan fisik yang mereka alami, misalnya tumbuhnya jakun di leher laki-laki. Batas wilayah nada yang dimiliki anak-anak adalah sebagai berikut.
suara anak-anak tinggi, wilayah nadanya pada C sampai F. Kemudian jenis suara anak rendah, wilayah nadanya A sampai D. Lalu selanjutnya pada suara wanita, wilayah nada dari suara wanita dibagi menjadi 3 jenis. Ada sopran, kemudian mezzo-sopran dan alto. Di sini sopran adalah suara tinggi wanita yang wilayah nadanya berkisar antara C sampai A. Kemudian ada mezzo-sopran, adalah suara wanita dengan suara sedang, wanita yang wilayahnya adalah berkisar pada A sampai F. Lalu alto yaitu suara rendah wanita, wilayah nadanya F sampai D. Selanjutnya suara pada pria, yaitu ada tenor, bariton, dan bass. Kalau tenor itu suara tinggi pria, wilayah nadanya dari C sampai A. Kalau bariton yaitu wilayah suara sedang, wilayah nadanya berkisar antara A sampai F. Ya, kemudian bass yaitu suara rendah pada pria dengan wilayah nada antara F dan sampai D. Kemudian ada teknik vokal. Teknik vokal ini adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar, sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Adapun unsur-unsur teknik vokal itu adalah ada artikulasi, pernapasan, resonansi, frasering, ekspresi. Nah, ini artikulasi diartikan bahwa kejelasan nada dan kata-kata. Apabila kita terbiasa berbicara dengan jelas, artikulasi dalam bernyanyi juga akan jelas. Nah, ini ada beberapa artikulasi yang dipertahankan untuk keindahan bernyanyi. Yang pertama, bentuk mulut saat menyanyikan vokal. Ada A, I, U, E, dan O. Melatih alat-alat artikulasi yaitu latihan bibir, latihan tekak, latihan lidah, latihan gigi, latihan langit-langit. Kemudian pernapasan. Pernapasan ini dibagi menjadi 3. Ada pernapasan dada, pernapasan perut, dan pernapasan diafragma. Pernapasan dada ini mengambil nafas dengan mengembangkan bagian atas paru-paru sehingga mendesak bahu menjadi terangkat ke atas, cocok untuk nada-nada rendah. Pernapasan perut mengambil nafas dengan cara membusungkan perut. Ini kurang cocok digunakan dalam bernyanyi karena akan lebih lelah. Kemudian ada pernapasan diafragma, sekat rongga badan dan rongga perut. Pernapasan ini paling cocok digunakan untuk menyanyi karena udara yang digunakan akan mudah diatur pemakaiannya dengan mempunyai power dan stabilitas vokal yang baik. Kemudian ada resonansi. Resonansi ini memiliki rongga dan tidak semua orang mampu memanfaatkannya. Jadi untuk itu perlu menyadari adanya resonansi, memperbesar ruang resonansi, dan memperkeras dinding-dinding resonansi. Kemudian ada intonasi. Intonasi ini adalah tinggi rendahnya nada dalam pelafalan kalimat. Intonasi biasanya dengan ada beberapa tanda. Di sini ada intonasi turun, cepat, lambat, berhenti sebentar, berhenti agak lama, dan kalimat yang diucapkan dengan intonasi akhir menurun biasanya bersifat pernyataan, sedangkan yang diakhiri dengan intonasi menaik umumnya berupa kalimat tanya. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat. Sekian pembelajaran pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.